Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fatal Hafizi dari program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan sebuah materi pada mata kuliah Hadis Ahkam dengan pembahasan sebuah hadis dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 6674 yang akan kita kaitkan dengan kasus pelecehan seksual dan juga perlindungan terhadap perempuan. Nah, teman-teman sekalian, sekarang ini kebanyakan kita jumpai di media-media diberitakan tentang pelecehan seksual. Bahkan, kekerasan pelecehan seksual ini dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur. Oleh karena itu muncul pertanyaan, bagaimanakah hal ini dalam perspektif hadis dan bagaimanakah solusinya? Oleh karena itu, untuk membersihkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Rasulullah SAW bersabda, Haddatsana Mahmud, Haddatsana Abdul Razak, Akhbarana Ma'mar, An Zuhri, An Urwa, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'un nisa bil kalami bihadhihi al-ayah la yushrikna billahi syai'a. Qalat wa ma massat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada mar'atin illa mar'atan yamlikuha. Artinya, telah menceritakan kepada kami Mahmud, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat wanita cukup dengan lisan, tidak menjabat tangan. Dengan ayat ini untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, kata Aisyah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah menyentuh wanita selain wanita yang beliau miliki, yakni istrinya. Hadis riwayat Bukhari. Makna hadis ini, teman-teman sekalian, menegaskan Rasulullah SAW sangat menjaga adab dan kehormatan dalam berinteraksi dengan perempuan. Beliau tidak melakukan kontak fisik yang tidak perlu, sekalipun dalam urusan penting seperti baiat, sumpah setia, yang secara sosial dan politik merupakan kegiatan serius. Ini menunjukkan betapa Nabi SAW menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat dan terjaga dari tindakan yang dapat menodai martabat mereka. Nah, sekali lagi Aisyah menegaskan tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan perempuan manapun kecuali istri atau budak yang beliau miliki. Inilah sedikit gambaran ataupun makna dari hadis ini. Sekarang kita masuk ke tahrij hadisnya. Nah, baik. Menurut ijma ulama, hadis ini merupakan hadis sahih. Dikarenakan para periwayat merupakan rawi yang sikoh. Hafalannya tidak ditemukan syadz, kejanggalan, dan ilat cacat pada matan hadis serta memiliki sanad yang bersambung. Semua rawi mendapatkan penilaian positif dari kebanyakan ulama seperti sikoh dan hafiz. Nah, sikoh merupakan gabungan dari sifat adil dan dobit, yang mana adil merupakan sifat dalam jiwa seseorang yang dapat menghadapkan kepada perbuatan takwa dan menjaga kehormatan diri, sedangkan dobit adalah sikap tidak lalai terhadap hafalan. Nah, di dalam hadis ini terdapat beberapa para sahabat dan tabi'in ya, yang tersambung dari Abu Hurairah sampai dengan ke Aisyah yang meriwayatkannya. Nah, kita mulai dari Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Nah, beliau merupakan dari galangan sahabat. Beliau wafat pada tahun 58 Hijriah. Kemudian lanjut ke Urwah bin Zubair. Nah, komentar para ulama seperti Ibnu Hajar, Ibnu Hibban, beliau merupakan siqah.
Nah, beliau wafat pada tahun 93 Hijriah. Kemudian dilanjutkan kepada Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab. Nah, komentar para ulama seperti Ibnu Hajar, Al-Asqalani, dan Az-Zahabi, beliau merupakan seorang yang faqih, hafiz mutkin. Beliau dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in ya. Beliau wafat pada tahun 124 Hijriah. Kemudian lanjut ke Ma'mar bin Rashid. Nah, komentar para ulama seperti Yahya bin Ma'in, kemudian Abu Hatim, kemudian ada Ibnu Hibban, An-Nasai menyebutkan bahwasanya beliau siqah. Beliau dari kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan tua. Kemudian dilanjutkan kepada Abdul Razak, yakni beliau mendapat komentar dari para ulama seperti Abu Dawud, kemudian juga Ya'qub bin Syaibah, Ibnu Hibban, Ibnu Adi, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwasanya Abdul Razak ini siqah, hafiz. Beliau dari kalangan tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian lanjut ke Mahmud bin Gailan, An-Nasai, kemudian Ibnu Hibban, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beliau ini siqah. Nah, kemudian yang terakhir ya, Abu Abdillah Muhammad atau imam hadisnya, yakni Imam Bukhari, beliau merupakan imam hadis. Nah, ketika kita melihat tahun wafatnya, ini tersusun, tidak acak-acakan ya teman-teman sekalian, yang menandakan apa? Mereka bersambung dari Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, teman-teman sekalian, hadis ini sangat relevan dengan kondisi di zaman sekarang, di mana kekerasan seksual menjadi masalah serius di berbagai lapisan masyarakat. Banyak kasus pelecehan yang terjadi di tempat kerja, lembaga pendidikan, transportasi, bahkan lingkungan keagamaan. Muncul pertanyaan, di manakah akar permasalahannya? Jadi, salah satu akar dari banyak kasus ini adalah hilangnya batas etika interaksi dan penyalahgunaan kekuasaan. Maka Rasulullah SAW memberi solusi melalui keteladanan akhlaknya dengan menjaga jarak, menghormati perempuan, dan menolak segala bentuk sentuhan yang tidak halal. Jika prinsip ini diterapkan secara sosial, akan menumbuhkan budaya saling menghormati, menjaga pandangan, serta menghapuskan perilaku yang merendahkan perempuan. Nah, Islam menekankan tanggung jawab masyarakat dalam menciptakan lingkungan aman. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30 sampai dengan 31 bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama menjaga pandangan dan kehormatan diri. Ini berarti perlindungan terhadap perempuan bukan hanya tugas perempuan saja, tetapi juga tanggung jawab menyeluruh masyarakat, baik laki-laki dan perempuan. Dalam hadis ini, kami cantumkan setidaknya 5 poin yang bisa kita sama-sama ambil pelajarannya. Yang pertama adalah menjaga kehormatan dan batas interaksi antara laki-laki dan perempuan. Jadi hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga batas interaksi antara laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW sebagai teladan utama tidak pernah menyentuh perempuan non mahram, sekalipun dalam konteks resmi. Ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan upaya menjaga kehormatan kedua belah pihak agar tidak timbul fitnah, godaan, atau kesalahpahaman. Prinsip ini sangat relevan di era modern, di mana seringkali interaksi tanpa batas dapat membuka peluang terjadinya pelecehan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pencegahan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual. Islam memiliki prinsip dasar, yakni saddu zari'ah, yang pernah kita pelajari ya, yaitu menutup jalan menuju kemungkaran sebelum terjadi. Dengan tidak adanya sentuhan antara lawan jenis yang bukan mahram, maka potensi terjadinya pelecehan, godaan, atau keinginan buruk dapat dicegah sejak awal.
Nabi SAW memberi teladan bahwa pencegahan adalah langkah pertama dalam menjaga kehormatan dan keamanan perempuan. Ini yang kedua. Yang ketiga, teladan kepemimpinan yang bermoral dan beretika. Nah, Rasulullah SAW adalah pemimpin umat yang sangat dihormati. Tetapi beliau tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan yang dapat melanggar batas, kesopanan, ataupun merendahkan martabat perempuan. Nah, hal ini menjadi pelajaran penting di masa sekarang ketika banyak kasus pelecehan seksual justru dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan tinggi. Nabi menunjukkan bahwa kekuasaan sejati harus digunakan untuk melindungi, bukan menyakiti. Nah, ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, penghormatan terhadap hak dan martabat perempuan. Hadis ini membuktikan bahwa Islam sejak awal telah menempatkan perempuan sebagai manusia yang memiliki kehormatan dan hak yang sama untuk dilindungi. Dalam dalam ayat tadi, Nabi tidak mengurangi hak perempuan untuk berpartisipasi sosial, tetapi apa? Tetap menjaga agar proses itu tidak menodai kehormatan mereka dengan tidak menyentuhnya. Artinya, Islam memadukan antara partisipasi sosial dan penjagaan moral terhadap perempuan terkhususnya. Kemudian yang kelima, nilai spiritual dan hubungan sosial. Nah, hadis ini mengajarkan bahwa hubungan antar manusia tidak semata-mata bersifat fisik atau sosial, tetapi juga spiritual. Dengan menjaga jarak yang pantas, seseorang menumbuhkan kesucian hati dan menghormati tubuh orang lain sebagai amanah dari Allah. Ini menjadi fondasi moral yang kuat untuk mencegah segala bentuk kekerasan atau eksploriasi seksual. Kita masuk ke kesimpulan hukum sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Menurut mazhab Hanafi, hukum sentuhan terdapat riwayat yang menunjukkan larangan keras, terutama jika melibatkan syahwat atau menimbulkan fitnah. Jadi, secara umum dilarang menyentuh wajah ataupun telapak tangan dan bagian anggota lainnya wanita non-mahram, bahkan tanpa syahwat, karena tiadanya kondisi darurat yang membolehkan. Contohnya apa? Berobat, berdagang, berbisnis, dan lain sebagainya yang darurat. Jadi, sebagian ulama Hanafiyah membolehkan bersalaman jika yang disentuh adalah wanita tua yang sudah tidak menimbulkan syahwat dan tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Ini dalam mazhab Hanafi. Kemudian, dalam mazhab Maliki, hukum sentuhan tidak dibolehkan wanita bersalaman dengan laki-laki, bahkan dengan wanita lansia, karena kelonggaran hanya berlaku pada melihat wajah dan tangan saja, bukan memegangnya. Jadi kaidahnya, apa yang haram dilihat, maka haram pula disentuh. Menyentuh dianggap lebih berat dan lebih banyak memberikan kenikmatan daripada hanya sekedar melihatnya saja. Nah, kemudian dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ya, hukum sentuhan diharamkan secara mutlak, bersentuhan dengan kulit langsung dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nah, baik yang muda maupun yang tua, dengan ataupun tanpa syahwat. Jadi dilarang mutlak ya. Nah, dasarnya karena sentuhan itu sendiri lebih berpotensi menimbulkan fitnah dan kenikmatan, serta sulit untuk memastikan ketiadaan syahwat secara mutlak. Jadi solusinya adalah boleh berjabat tangan jika menggunakan penghalang seperti sarung tangan ataupun kain. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, hukum sentuhan, jadi Imam Ahmad melarang keras berjabat tangan dengan wanita non-mahram. Bahkan dalam riwayat lain, beliau juga memakruhkannya meskipun dengan wanita yang mahram. Nah, ini untuk
berhati-hati untuk kehati-hatian. Jadi pendapat haram menyentuh wanita non-mahram termasuk dengan pembatas lapisan atau tanpa pembatas karena keumuman dalil larangan. Nah, di sini ada pengecualian, dikecualikan untuk kondisi darurat atau kebutuhan mendesak seperti kebutuhan pengobatan medis. Kemudian kesimpulan umumnya adalah mayoritas ulama 4 mazhab khususnya dalam pendapat yang kuat mu'tamad mengharamkan bersentuhan langsung antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram karena adanya dalil-dalil yang melarang dan untuk menjaga diri dari fitnah, godaan ataupun bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah presentasi kami, pemaparan kami pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wal aku minkum billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.